Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sedikit pengertian tentang ijma sebagai sumber ajaran Islam dan pedoman hidup. Mengenal ijma sebagai dasar hukum agama, Islam adalah agama yang terbangun di atas dasar ilmu. Ia mendidik pemeluknya untuk tidak berkeyakinan maupun beramal dalam urusan agama, melainkan dengan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki pondasi dan dasar yang sah, dan dapat dipastikan melalui jalur wahyu. Argumen dan alasan beragama tersebut dikenal sebagai dalil. Dalil dalam Islam dasarnya adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau sabda, perbuatan, dan pengakuannya yang telah dikukuhkan oleh Al-Quran sebagai dasar agama yang sepadan dan sering dengannya dan sama sekali tak bertentangan. Di bawah itu terdapat dalil-dalil lain yang diakui oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebagian besarnya diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, namun ada yang disepakati, yaitu ijma. A. Pengertian. Apa itu ijma? Ijma atau bahasa Arabnya adalah al-ijma, adalah sebuah istilah fikih yang berarti kesepakatan pandangan alim ulama dan tokoh-tokoh besar atas suatu hukum syar'i. Ijma dalam pandangan ahlu sunnah memiliki kedudukan yang cukup urgen dan merupakan salah satu sumber istinbat atau penetapan hukum. Dalam persoalan politik juga ijma ahlul hal wal aqd dari kalangan mereka dianggap sebagai sebuah dalil atas kebenaran dan legalitas terpilihnya khalifah pertama. Sebaliknya, dalam perspektif Syiah, ijma itu sendiri tidak memiliki nilai validitas dan ia bisa menjadi dalil ketika ia mampu menyingkap. Dalam istilah fikih kasyifus sunnah para maksum alaihissalam, sebagian menganggap bahwa kevalidan dan kemuktabaran ijma karena didasari oleh kaidah lutz, dan sebagai lain berpandangan karena hadis. Ijma memiliki bentuk-bentuk dan pembagian di mana yang paling penting darinya adalah ijma manqul, ijma muhassan, dan ijma murakkab. Definisi secara leksikal, ijma berarti azm atau tekad, kesepakatan pandangan, dan mengumpulkan. Menurut terminologi kalangan cendekiawan dan ulama Islam menawarkan beragam definisi tentang ijma, di mana diantaranya adalah yang pertama, kesepakatan dan konsensus pandangan ulama fikih atau baca fuqaha atas sebuah hukum syar'i. Yang kedua, kesepakatan dan konsensus ahlul hal wal aqd atas sebuah hukum syar'i. Yang ketiga, kesepakatan dan konsensus umat Muhammad SAW atas sebuah hukum. B. Rukun dan syarat. Syarat yang pertama, terjadinya kesepakatan. Yang kedua, kesepakatan seluruh ulama Islam. Yang ketiga, waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah SAW, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi. Yang keempat, yang disepakati adalah perkara agama. Rukun. Untuk yang pertama, saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan tidak dapat terjadi kecuali berdasarkan kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid. Jika pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali kecuali hanya satu, maka ijma tidak bisa terlaksana secara hukum. Karena itu, tidak ada ijma pada zaman Rasulullah karena beliau satu-satunya mujtahid pada saat itu. Kedua, semua mujtahid itu pada satu masa sepakat atas hukum suatu masalah tanpa memandang negeri asal, suku, dan sekelompok tertentu. Jika pada masa tersebut yang mencapai kesepakatan suatu hukum hanya ulama Haramain saja atau hanya ulama Irak saja, maka ijma tidak dapat disebut ijma.
karena ijma hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh saja. Ketiga, kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya. Baik pendapat itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengeluarkan fatwa atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perseorangan yang kemudian ternyata hasilnya sama atau secara bersama-sama dalam suatu majelis yang sesudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat. Keempat, kesepakatan hukum dicapai dari hasil kesepakatan pendapat para ulama secara keseluruhan. Seandainya ada sebagian dari ulama yang tidak setuju dengan kesepakatan tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai ijma. Meski para ulama yang berbeda pendapat itu sedikit dan yang setuju banyak. Karena kita terdapat perbedaan ulama, maka ada kemungkinan terdapat kesalahan sehingga pada saat itu kesepakatan yang dicapai oleh mayoritas tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara yang pasti dan wajib. C. Macam-macam ijma. Pertama, ijma syarih atau qauli, yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas, baik melalui ucapan, tulisan, atau perbuatan. Dan ternyata seluruh pendapat menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Ijma ini juga disebut dengan ijma qauli. Ijma syarih sangat jarang terjadi. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu hanya terjadi di masa sahabat karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan domisili mereka relatif berdekatan. Hukum yang dihasilkan melalui ijma syarih bersifat qat'i sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak boleh seorang pun pada masa itu untuk menyanggahnya. 2. Ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih-lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Namun ternyata tidak seorang pun di antara mujtahid yang lain mengemukakan pendapat yang berbeda. Pada kasus ini, seorang mujtahid lebih memilih diam dan tidak berkomentar dengan pendapat ulama lainnya. Ia tidak mengeluarkan pendapatnya pada saat itu, tapi diam tersebut dimaksudkan sebagai tindakan pembenaran. D. Ijma sebagai sumber hukum Islam. Keabsahan ijma. Yang pertama, dalil Al-Quran, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang kedua, sabda Nabi, siapa saja yang kalian pandang meninggalkan jamaah atau ingin mencegah belah umat Muhammad SAW, sedangkan dalam perkara tersebut mereka sepakat, maka bunuhlah ia siapapun gerangannya, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya, derajatnya sahih menurut Syekh Albani. Ketiga, dalil logika. Secara logika dapatlah dikatakan bahwa ijma umat Islam bisa saja salah dan bisa saja benar. Jika benar maka tak perlu ia merupakan dalil. Namun jika salah, maka bagaimana mungkin mereka semua salah, sedangkan mereka adalah sebaik-baik umat manusia. Artinya jika umat Islam telah sepakat, maka kebenaran pasti terdapat padanya. Mengapa mesti memakai ijma? Yang pertama, karena terkadang ada permasalahan yang dalilnya tersembunyi atau tak dinukilkan kepada kita karena sebab tertentu.
Maka sebagai bentuk penjaga Allah terhadap syariatnya, Dia mencukupkan bagi hambanya untuk berbuat hanya dengan berasaskan ijma. Yang kedua, terkadang dalam sebuah permasalahan yang sudah terdapat dalil padanya masih terdapat perselisihan, bisa karena perbedaan pemahaman terhadap dalil tersebut atau karena faktor lainnya. Maka ijma berfungsi untuk menutup perselisihan tersebut dan memastikan satunya pemahaman. Bagaimana mengetahui ijma pada suatu permasalahan? Yang pertama, mencari teks nukilan dari para ulama yang menyatakan bahwa ijma terdapat dalam masalah ini dan ini, atau yang semacam itu, dan itu bisa didapat dalam buku-buku tersebut. Buku-buku berikut: menelaah buku-buku yang menghimpun masalah ijma ataupun masalah khilaf atau perselisihan, seperti Al-Ijma karya Imam Ibnu Munzir atau Muratibul Ijma karya Imam Ibnu Hamz. Menelaah buku-buku fikih yang menghimpun pendapat-pendapat lintas mazhab, biasa akan disebut dalam permasalahan ini adalah para ulama bersepakat bahwa hukumnya begini, atau para ulama berselisih menjadi sekian pendapat. Kedua, melakukan penelitian dan pencarian sendiri guna menyimpulkan bahwa suatu masalah terdapat ijma ataukah perselisihan. Hal ini tentunya membutuhkan keahlian, kelengkapan referensi, dan waktu yang tidak sedikit, dan tak bisa dilakukan segenap orang. Sekian pengertian dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.